Assalamualaikum anak pintar, anak hebat. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Seperti biasa, sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidani ilman warzuqni fahman. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Nah, iya, benar sekali. Kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada pada pembelajaran 3, tema 3, subtema 1. Tahukah kalian anak-anak bahwa lingkungan hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia loh? Kenapa? Ada yang tahu? Karena kita manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Coba kalian pikir, jika lingkungan hijau atau tumbuhan itu tidak ada, gimana? Wah, gawat ya. Maka dari itu, yuk kita bersama-sama mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah tumbuhan tomat. Nah, tumbuhan itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Namun, ada juga akar yang menggantung. Contohnya pada pohon beringin. Bisa kalian lihat itu akarnya dari atas ke bawah. Nah, apa sih fungsi akar itu? Fungsi akar itu untuk mengkokohkan tanaman supaya tanaman itu bisa kokoh dan tidak mudah roboh. Kemudian struktur akar itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah rambut akar sebagai tempat masuknya air dan zat makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang kedua ada tudung akar yang berfungsi untuk melindungi akar saat akar akan menembus tanah. Nah, jenis-jenis akar ini anak-anak terbagi menjadi 2, yaitu akar serabut dan juga akar tunggang. Lalu yang kedua ada batang. Nah, batang ini biasanya tumbuh mengikuti arah sumber cahaya. Maka dari itu biasanya kita melihat kan tumbuhan atau tanaman yang kita tanam itu kadang ke arah kanan, ke arah kiri, melihat ke kanan, melihat ke kiri. Nah, itu mengikuti arah datangnya cahaya. Fungsi batang itu apa sih? Yang pertama adalah batang sebagai tumbuhnya, tempat tumbuhnya daun, lalu bunga, dan juga buah. Nah, yang kedua itu adalah batang sebagai alat transportasi air, mineral, dan zat makanan dari akar menuju ke daun. Yang ketiga adalah batang sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian batang itu dapat dibagi menjadi berapa jenis? Ada 3 jenis. Yang pertama adalah batang kayu batang kering. Nah, yang kedua adalah batang basah dan yang ketiga adalah batang rumput. Batang kering contohnya adalah pada pohon jati. Batang rumput contohnya ada tanaman padi. Dan batang basah itu biasanya ada pada bayam atau sawi. Yang ketiga ada daun. Nah, daun ini berwarna hijau. Fungsinya untuk apa? Untuk fotosintesis atau memasak makanan dan tempat respirasi. Jadi kenapa ini daun berwarna hijau? Kalian ada yang tahu? Karena dalam daun itu ada kandungan zat klorofil yang menyebabkan warna daun itu menjadi hijau. Setelah daun itu ada apa? Ada bunga. Bunga adalah sebagai tempat perkembangbiakan tanaman biji.
Bunga tersusun dari tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Yang kelima ada apa? Buah dulu atau biji dulu? Buah dulu ya. Nah, buah ini berfungsi untuk melindungi biji. Buah ini tercipta dari hasil penyerbukan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh proses pembuahan. Dan yang terakhir adalah biji, yang keenam. Nah, biji ini dapat dibedakan berdasarkan jumlah kepingnya, anak-anak. Yang pertama adalah biji berkeping satu atau biasa kita kenal dengan sebutan monokotil, dan yang kedua adalah biji berkeping dua dengan sebutan dikotil. Biji berkeping satu atau monokotil itu contohnya biji jagung, sedangkan yang dikotil itu contohnya adalah tanaman kacang, itu bisa. Jadi biji ini kalau kita tanam itu akan menghasilkan tumbuhan baru. Seperti itu. Baiklah anak-anak, itu tadi materi kita hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan yang terdiri dari 6 bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Dengan cara kita menanam dan juga merawat tumbuhan akan menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang hijau, lingkungan yang berfungsi untuk menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh tubuh kita. Kalian bisa melakukan wawancara atau bertanya dengan orang yang lebih paham, bisa itu orang tua atau tetangga, bagaimana cara merawat dan menanam tumbuhan yang baik dan benar. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan kuis tentang bagian-bagian tumbuhan ini. Apakah kita bisa menjawab semua soalnya? Yuk, kita kerjakan bersama-sama. Oke, soal yang pertama. Kita baca bersama-sama. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji disebut apa ya? Yang berfungsi untuk melindungi biji itu apa? Yaitu buah. Coba kita cek. Dan ternyata benar jawabannya. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Biji berkeping satu disebut, ayo apa? Monokotil atau dikotil ya? Biji berkeping satu itu contohnya tadi ada jagung kalau nggak salah. Jadi kita coba klik yang monokotil. Yeay, dan ternyata jawabannya benar, monokotil. Lanjut. Pertanyaan yang ketiga, zat hijau pada daun disebut apa ya? Stomata. Coba kita cek. Wah, salah. Coba kita klik yang klorofil. Ternyata jawabannya adalah klorofil. Oke, kita lanjut next. Pertanyaan keempat. Bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah itu apa? Akar. Kita klik. Dan ternyata benar. Oke, lanjut. Soal yang terakhir. Bagian tumbuhan sebagai tempat munculnya daun disebut apa? Iya, tentu saja batang. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua karena kita berhasil menyelesaikan kuis ini dengan lancar ya. Supaya kalian lebih mantap lagi belajarnya, kalian bisa kerjakan LKS halaman 20 sampai 21. Bisa dikerjakan di buku tugas atau langsung di LKS-nya itu. Gitu ya. Baiklah anak-anak, terima kasih karena kalian sudah menyimak materi ini sampai habis ya. Kita ketemu di lain waktu di materi selanjutnya. Tetap ingat 3M apa? Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.